Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BSD kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BSD ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa propertinya. Untuk untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BSD. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Paragas sebesar 31,43%, Eka Setra sebesar 25,63%, masyarakat sebesar 41,72%, dan sisanya treasury sebesar 1,22%. Dan ini dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi di masa pandemi mengalami penurunan sebesar 12,7%. Dan untuk properti kita perlu memperhatikan salah satunya adalah recurring income atau pendapatan berulangnya. Untuk 2019 untuk pendapatan berulangnya di sekitar 23% dari omsetnya atau dari revenue-nya. Dan untuk 2020 sebesar 18% dari segi revenue-nya. Terus dari segi net profit-nya cukup beragam ya teman-teman. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 89,9%. Dan ini disebabkan karena pandemi, dan dari satu sisi kan juga ada perubahan ya dari laporan keuangan dari sektor properti itu sendiri, ya dimana mereka harus serah terima baru boleh diakui sebagai pendapatan atau net profitnya. Terus untuk dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 19,9%. Untuk dari segi utangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 26,3% di tahun 2020. Terus untuk dari segi modalnya konsisten mengalami kenaikan juga, dan kenaikannya sebesar 3%. Dan dari sektor properti kita perlu memperhatikan ini juga, yaitu adalah land bank atau tanah tanah yang bisa untuk didevelop ya atau untuk dibangun. Dan di BSD ini memang masih memiliki jumlah tanah yang cukup besar ya teman-teman. Jadi untuk tanahnya masih ada sekitar 12 triliun ya teman-teman untuk dari segi nilainya. Terus untuk dari ini adalah summary laporan keuangannya. Yang pertama saya akan membahas dari segi rasio keuangannya, yaitu adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 net profit marginnya hanya sekitar 4,5%. Tetapi kalau kita belajar dari histori BSD ini, untuk rata-ratanya mungkin kita bisa mendapatkan di 25 ke atas ya untuk dari segi net profit marginnya. Terus untuk dari segi EPS-nya di 13 membuat pernya menjadi sangat tinggi sekali, yang dimana penurunan dari EPS yang sangat signifikan. Tetapi kalau kita lihat dari segi harga, memang harganya mengalami penurunan ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya di 1627, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendekatkan PBV-nya di 0,73 kali. Jadi ini untuk PBV-nya masih bisa dikatakan cukup rendah ya teman-teman. Terus kalau kita lihat lagi dari segi DER-nya di 0,77 kali. Nah, ini DER-nya masih sangat bagus ya untuk di sektor properti, yang dimana dan secara histori pun untuk dari BSD ini DER-nya masih selalu di bawah 1. Terus untuk segi ROE-nya di 0,82%, ya memang ini karena penurunan net profit yang sangat dalam ya membuat ROE-nya juga turun drastis. Tetapi kalau kita pelajari dari historinya, mungkin kita bisa mendapatkan sekitar ya di atas 7% ya teman-teman untuk dari segi ROE-nya. Terus untuk dari segi ROA-nya di 0,46%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1185, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1500. Jadi masih memiliki margin of safety 26%. Dan ini adalah kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan 100 oke untuk saham BSD ini, karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan 100 oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum.
Untuk dari segi revenue dan net profit, untuk revenue saya berikan oke karena mengalami penurunan tapi tidak signifikan. Tetapi untuk net profitnya saya berikan no karena penurunannya sudah lebih dari 50%. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan oke karena dia masih memiliki cukup banyak lembeng ya yang bisa untuk di-develop. Untuk ROE saya berikan no karena masih di bawah 9% ya, atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan no karena untuk BSD ini masih belum royal ya membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BSD ini? Jawabannya teman-teman, saya sudah memiliki saham BSD ya, dan saya memang beli lumayan banyak untuk di sektor ini. Kenapa? Karena saya melihat di 2024 kan udah ada program pemerintah ya, di mana membangun ibu kota baru, dan di mana BSD ini juga memiliki lembeng yang cukup banyak di Kalimantan ya teman-teman. Jadi itu alasan saya untuk membeli saham BSD ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.